Halo semuanya, hari ini saya mau bahas materi mengenai marketing automation ya. Nah, jadi ketika kita sudah tahu produk apa yang mau kita jual, bisnis apa yang mau kita jalani, nah langkah selanjutnya kita harus mau tidak mau, suka tidak suka, yaitu membangun sebuah sistem ya. Membangun sebuah sistem artinya kita harus bisa melakukan yang namanya otomasi. Nah, yang namanya otomasi tentu tidak tergantung pada orang atau manusia. Nah, sehingga kita bisa dengan mudah mengelola keuangan, kita bisa dengan mudah mengelola pemasaran, mengelola stok opname, barang, dan lain-lain ya. Nah, tapi di sini cakupannya yang mau saya bahas adalah dari aspek marketing ya. Nah, sebetulnya kalau kita bicara bisnis, memang cakupannya luas ya, tidak hanya bicara marketing. Tapi karena mata kuliah kita ini adalah e-commerce ya, jadi kaitannya tentu lebih banyak saya bahas tentang marketing. Nah, oke, kita lihat di sini ya. Saya skip. Nah, jauh sebelum kita bicara marketing, kita harus tahu dulu yang namanya pola konsumen atau disebut dengan buyer's journey ya. Atau bahasa lainnya ada yang menyebutkan customer journey atau perjalanan seorang customer. Jadi, yang namanya orang mau beli barang, dia tidak akan tiba-tiba langsung membeli kan. Ya, dia pasti ada istilah lihat-lihat dulu, jalan-jalan dulu, melihat-lihat dulu. Nah, itu adalah sebuah perjalanan seorang customer, ya, calon customer. Sama halnya ketika kalian mau membeli sebuah handphone atau barang apapun itu, pastinya kan tidak langsung beli ya. Pastinya kalian akan melihat-lihat dulu, membaca-baca review, melihat-lihat berita, ngecek-ngecek di YouTube. Nah, itu kan adalah sebuah perjalanan yang boleh dibilang cukup panjang, ya. Dari awal hingga akhir kita benar-benar yakin mau beli, itu kan tidak cukup hanya satu, dua, atau tiga kali kita melakukan interaksi pada barang tersebut. Bisa jadi kita belinya di toko yang lain, ya, melihatnya di toko A, belinya di toko B. Nah, kaitannya dengan customer journey adalah harapannya kita memfasilitasi semua, ya. Kita punya barang yang mau kita jual. Nah, kita harus bisa memfasilitasi akan lebih bagus lagi kalau semua itu ya. Maksudnya itu mulai dari A sampai Z-nya itu kita fasilitasi. Ya, contoh kita mau atau kalian mau jual barang tadi sebut saja apa namanya? Jam tangan lah ya. Nah, kalian mau jual jam tangan, jangan hanya sekedar punya toko online lalu pasang di sana katalog jam. Itu nggak cukup. Ya. Akan lebih bagus lagi kalau kalian buat sebuah customer journey jam tangannya dulu. Nah, apa sih customer journey jam tangan? Ya pastinya kan orang kalau mau beli jam tangan dia harus cari-cari info dulu ya. Bisa saja titik awalnya itu dia dari sosial media. Bisa saja titik awalnya itu orang mencari info jam tangan itu dari berita. Bisa saja dia cari info jam tangan dari YouTube. Nah, kita fasilitasi itu ya. Oke, kebanyakan atau setelah saya melakukan analisa, ketika orang mau beli jam tangan, ternyata orang banyak melihat di YouTube. Ya, ini asumsi dulu saja ya. Nah, artinya kalian sebagai pemilik bisnis jam tangan tentu harus memikirkan itu. Ya, kalian fasilitasi dengan apa? Channel YouTube. Ya, jadi kalian membuat sebuah channel YouTube khusus membahas tentang jam tangan atau khusus review jam tangan atau unboxing jam tangan. Nah, itu tahapan pertama. Ya, artinya yang kalian lakukan itu adalah menjalankan yang namanya customer journey. Ya, memang tidak berdampak langsung ya terhadap penjualan. Memang kita tidak jualan di YouTube itu, tapi kan kita memberikan fasilitas, kita memberikan pengetahuan dulu sama orang-orang. Kita memberikan knowledge untuk mewadahi tadi ya customer journey. Keingintahuan orang dulu sebelum membeli barang. Nah, itu maksudnya. Saya rasa masih jarang orang yang menjalankan customer journey ini ya. Orang selalu beranggapannya adalah direct selling ya, jualan langsung. Nah, gitu. Nah, sekarang kita lihat ya di
layar kalian bisa terlihat di sini ada peta customer journey atau buyer's journey gitu ya. Nah, kita lihat saja dari lingkaran-lingkaran. Ya, tahap pertama itu ada namanya awareness, tahap kedua itu ada interest, tahap ketiga itu ada consideration, tahap keempat ada purchase, kelima post purchase, keenam ada repurchase. Nah, ini ada penjelasan dari masing-masing tahapan ini ya. Tapi secara singkatnya, kalau kalian perhatikan, titik orang itu berani mulai membeli itu setelah melewati tahap keempat ya. Jadi orang tidak tiba-tiba langsung klik beli barang, masukin bayar. Nah, pasti dia ada tahapannya dulu. Ya, tahap awalnya itu apa? Itu ada namanya awareness ya, tahapan awareness. Oke, nanti kita akan coba bahas satu persatu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini ada website teknologi stack. Jadi ada tahapan-tahapan, bukan tahapan sebenarnya, lapisan lah ya, lapisan teknologi di dalam sebuah aplikasi website. Kira-kira perlu apa saja sih supaya kita bisa menjalankan yang namanya marketing automation itu? Ya, yang pertama itu adalah platform. Ya, platform itu artinya kita harus punya wadah. Ya, wadah di sini yang disebut wadah itu adalah tempat di mana semua teknologi itu berkumpul ya, tools-tools, terus orang berinteraksi. Nah, itu adalah muaranya di situ, wadah. Ya sebut saja adalah website gitu ya. Nah, kalau bicara website secara umum ya nggak masuk. Tapi kalau bicara website secara khusus, yang dimaksud dengan wadah di dalam e-commerce itu adalah seperti Shopee ya, seperti Tokopedia, seperti Bukalapak. Nah, itu adalah platform e-commerce. Tapi Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, platform e-commerce yang dimiliki oleh orang lain, ya, atau pihak ketiga. Nah, kita tidak bisa punya kekuatan penuh untuk mengontrol, mengelola, ya kan? Kita hanya dikasih sebuah tempat, sebuah kamar, ya istilahnya disewa-sewakan lah, gitu ya. Seperti kita punya toko di BEC, sebut saja kita punya toko di mall-mall yang lain lah, kita sewa kan. Nah, artinya kita sewa tidak punya kekuasaan penuh. Nah, berarti kita punya dua pilihan. Kita mau pakai platform orang lain atau kita mau pakai platform sendiri. Kita mau buat atau kita mau sewa. Nah, pilihannya tentu dikembalikan lagi kepada kemampuan masing-masing. Kalau nggak mau repot, ya nggak mau ribet, dan tidak perlu keluar banyak uang, ya kita tinggal sewa saja, ya atau pakai yang sudah ada. Ya sebut saja tadi Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ya dan kita harus memanfaatkan fitur-fitur yang sudah ada. Ya. Saran saya untuk pemula sih akan lebih baik kalau pakai yang sudah ada. Nah, kecuali kalau kita sudah besar, ya kan, konsumen kita udah banyak, transaksinya juga sudah cukup ramai, barulah kita boleh untuk bisa berpikir membuat sendiri. Nah, kenapa? Karena kalau kita membuat sendiri, effortnya itu lebih besar juga ya untuk fokus membangun platform. Ya, selain membuat website, kita harus sewa software. Kalau kalian bisa lihat di depan, ini ada beberapa software yang harus kita miliki ya, software cross-sell, upsell, belum lagi software email, belum lagi software chat, helpdesk, belum lagi kita harus punya platform untuk advertisement ya seperti Facebook Pixel, Google Marketing, terus juga ada template yang harus kita beli, landing page, dan banyak lagi. Nah, tapi kalau kita memanfaatkan yang sudah ada, seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, itu semua sudah di-cover oleh mereka. Ya, kita tinggal pakai. Nah, jadi kita tinggal fokus saja pada aktivitas marketing, ya seperti mengemas barang, ya promosi. Jadi nggak fokus ke teknologinya. Nah, itu yang saya sarankan ketika kalian mulai menjalani itu semua, ya dari awal. Oke, sekarang kita lihat dulu tahapan-tahapannya, ya. Kita fokus dulu pada tahapan yang pertama, awareness, ya. Tujuan utama dari awareness itu adalah supaya orang tahu kita, ya, supaya orang tahu dulu kita itu siapa, supaya orang tahu dulu kita punya produk apa, ya. Nah, makanya di situ dikatakan let them know you exist or pixel them. Itu tujuan utamanya.
Strateginya gimana? Ya, untuk mencapai goal. Nah, goal itu kan berarti tujuan, ya. Kita mau ke arah mana? Kita mau ke mana? Mau ke Bandung, ke Jakarta? Nah, itu goal ya. Terus strateginya gimana? Oh, kita bisa pakai kendaraan umum, ya. Kita bisa pakai kendaraan pribadi. Kita bisa pakai sepeda motor. Nah, itu strateginya, ya. Jadi strategi awareness itu adalah mendatangkan traffic, ya. Drive cold traffic to branded content atau affiliate content. Intinya mendatangkan pengunjung, ke website, ya sebut saja seperti itu. Terus taktik, ya. Nah, bedanya apa? Strategi dan taktik. Strategi itu kan merencanakan, perencanaannya. Taktik itu adalah implementasinya, ya. Jadi yang namanya taktik berarti gimana nih supaya bisa mendatangkan traffic? Ya. Nah, jawabannya adalah ya kita bisa pakai Google Ads, ya kan? Kita bisa pakai SEO, kita bisa pasang iklan. Nah, artinya kan supaya orang masuk ke website kita, itu caranya gimana? Nah, itulah taktik, ya. Jadi kalau kalian tahu tadi tujuannya mau ke Jakarta, terus strateginya gimana ke Jakarta? Oh, lewat udara. Oh, lewat laut. Oh, lewat darat. Nah, itu kan strategi-strategi yang bisa kita gunakan ya. Nah, taktiknya gimana untuk bisa menjalankan strategi lewat darat? Oh, kalau lewat darat, kita bisa pakai step sepeda motor. Nanti kalau mau naik sepeda motor, cari jalur tercepat lewat Cianjur. Ya, dari Cianjur nanti lewat Jonggol. Nanti setelah dari Jonggol tembus ke Bogor. Kurang lebih dari Bogor tidak jauh sekian puluh kilo sudah masuk ke Jakarta. Ya. Tapi kita bisa berhenti nanti di beberapa tempat peristirahatan. Nah, itu namanya taktik, ya. Jadi taktik itu langkah-langkah teknisnya, ya. Jadi jangan hanya sampai strategi, taktiknya pun harus dijalankan. Oke. Nah, terus interest. Interest itu adalah get email address tujuannya itu ya. Jadi setelah orang tahu, kan nggak cukup sekadar orang tahu. Ya. Kita harus bisa filter. Yang masuk ke website kita itu orang-orang yang memang iseng, atau memang dia benar-benar ingin mencari tahu, atau memang ya dia nggak sengaja aja gitu ya. Nah, kita harus bisa memfilter itu. Otomatis kita harus masuk tahap kedua, interest. Kita harus pilih orang yang betul-betul tertarik dengan produk yang kita jual. Ya, sebut saja tadi jam tangan, ya kan? Kalian bikin sebuah konten tentang jam tangan, misalkan review jam tangan murah atau review jam tangan khusus pria tahun 2021. Nah, kalian bikin konten tuh, membanding-bandingkan ya, antara G-Shock dengan Casio, Casio dengan Apple Watch, terserah apapun itu ya. Nah, itu konten untuk menarik orang, menarik pengunjung ke website. Nah, itu untuk memfasilitasi tahap pertama, yaitu awareness. Lalu kedua adalah interest, ya. Tahap kedua interest dari orang-orang yang sedang baca, ya kita harus bisa memfilter mana yang sekiranya tertarik, ya. Tentu kita harus tahu supaya orang tertarik itu taunya dari mana. Ya kita harus minta kontaknya, ya. Kontak orang itu kan bisa email, bisa nomor handphone. Kalau di online itu kan rata-rata dua ya. Kalau nggak nomor handphone ya email. Nah, tentukan saja goalnya mau dapat email mereka atau mau dapat nomor handphone. Ya, nomor WA lah. Nah, itu goalnya. Jadi kita bisa tahu nih, dari orang yang baca, dia tidak hanya sekedar baca. Kalau memang dia cuma iseng-iseng nggak ada kerjaan baca, kan nggak ada alasan dia masukin nomor handphone, ya kan? Nah, jadi kita harus bisa memfilter mana yang sekiranya orang yang benar-benar mau beli jam. Nah, otomatis orang yang mau beli jam itu kita harus minta nomor handphonenya. Nah, caranya gimana? Ya, strateginya itu gimana? Strateginya adalah datangkan traffic. Kalau di situ bahasanya drive warm traffic ya. Kalau bahasa Indonesia-nya susah di bahasa Indonesia kan. Artinya cari orang yang mau ngisi nomor handphone atau nomor email, alamat email. Nah, itulah sebutannya, strateginya. Taktiknya gimana?
ya. Taktiknya itu adalah, ini bahasa saya ya, kalau lihat di slide depan mungkin nggak nyambung, tapi bahasa saya ada seperti ini. Munculkan pop-up ya di website itu ketika orang sedang baca untuk minta mereka memasukkan email. Ya, jadi kita munculkan, misalkan orang sudah baca di halaman, dia scroll kan, scroll ke bawah, kalian mungkin pernah lihat ada website yang ketika kalian baca beberapa menit atau scroll berapa persen ke bawah, itu muncul pop-up tiba-tiba. Atau muncul pop-up di sebelah kanan bawah. Ya, dapatkan voucher gratis 100.000 untuk belanja jam tangan. Nah, itu salah satu strategi interest, ya, mendapatkan email mereka, ya kan? Kalau orang yang memang benar-benar pengen beli jam, ya saya rasa kemungkinan besar dia akan masukin emailnya di situ. Ya. Tapi kalau orang yang sekedar baca, nggak ada kerjaan, ya rasa-rasanya dia nggak tertarik, ya kan? Wong saya nggak mau beli jam kok. Nah, istilahnya gitu. Jadi disitulah yang nantinya kita bisa bedakan mana orang yang betul-betul mau beli jam, mana yang hanya sekedar baca. Ya. Nah, itu tahap kedua ya, tahap interest. Oke, kita masuk ke tahap ketiga, consideration. Konsiderasi. Konsiderasi itu tahap memutuskan, menentukan. Ya. Jadi tujuannya adalah meyakinkan mereka bahwa produk yang kita jual itu sesuai dengan yang mereka cari. Nah, itu sebutnya ya. Goalnya itu. Nah, orang kan belum tentu masukin email itu dia mau beli juga kan? Bisa saja iseng. Ya, siapa? Wah, dapat voucher gratis. Nah, kan bisa aja iseng seperti itu. Tapi dengan tahap ketiga, kita akan filter lagi lebih dalam. Ya, makanya di strateginya itu dikatakan drive hot traffic to branded content and make additional offer. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan alamat email mereka, kan kalian bisa saja kirim email ke mereka, ya enggak? Dengan gratis, tanpa perlu keluar uang untuk bayar biaya pasang iklan, ya enggak? Nah, bisa saja kalian itu kirim email gratis, taktiknya ya, taktiknya. Atau kalian bisa memunculkan iklan tentang jam tangan dengan strategi yang namanya remarketing. Nah, remarketing itu gampangnya gini. Pernah nggak kalian misalkan lagi lihat-lihat di Tokopedia, di Bukalapak, produk handphone atau produk jam tangan, tapi kalian nggak beli, cuma lihat-lihat aja. Nah, terus kalian browsing ke situs lain. Entah itu lihat di sosial media, Instagram, YouTube, atau halaman web yang lain, itu muncul iklan-iklan yang terkait dengan jam tangan ataupun handphone. Nah, padahal mereka tahu dari mana coba kita terakhir itu lihat jam tangan. Nah, itu yang namanya strategi remarketing, ya. Jadi kalian bisa pasang iklan yang muncul pada orang-orang yang pernah sebelumnya masuk ke website kalian. Nah, gitu. Jadi kalian bisa saja pasang iklan nanti ya, mau di Google Ads, mau di YouTube, mau di Instagram, tapi iklan ini hanya muncul ke orang-orang yang pernah masuk ke website. Kayak gitu. Ya, itu disebut dengan remarketing. Jadi saya bisa saja nanti ngakalinnya gini, ya. Saya kirim email, bisa ya, masukin misalkan promo ya, G-Shock seri G304 dari harga normal 500.000 hanya 350.000. Nah, saya kirim tuh broadcast ke email, ke orang-orang yang pernah ngisi email ya. Nah, peluang orang beli itu akan jauh lebih besar menurut saya. Ya enggak? Karena yang ngisi email itu adalah orang-orang yang memang tertarik jam tangan. Jadi saya mempromosikan produk jam tangan saya itu ke orang-orang yang tepat, ya. Tidak tiba-tiba membombardir nge-broadcast, ya. Nah, itu maksudnya. Atau saya pasang iklan di FB Ads, ya. Iklannya sama kata-katanya dengan yang email, tapi muncul ke orang-orang yang pernah
masuk ke website. Ya. Nah, itu masuk ke tahap konsiderasi. Nah, seperti itu ya. Oke, ini masuk ke dalam tahapan pre-purchase ya, sebelum membeli. Nah, ini adalah 3 poin utama ya. Silakan kalian renungi ya, simak baik-baik, resapi. Jadi ketika nanti kalian mau jual barang apapun, silakan jalankan strategi ini ya. Tidak strategi apa namanya? Direct selling ya, jualan langsung. Nah, mulai jalankan strategi yang seperti yang saya sudah katakan tadi. Ini ada gambar-gambar ya, saya tidak akan jelaskan. Nah, ini ada salah satu lembaga survei mengatakan bahwa 6-7 kali lebih mahal untuk mendapatkan customer baru daripada mempertahankan yang sudah ada. Nah, makanya biaya marketing itu di awal akan jauh lebih mahal ya, jauh lebih besar. Tapi ketika kita sudah punya database customer, itu jauh lebih murah sebetulnya ya untuk mempromosikan barang-barang atau produk-produk kita. Nah, kesalahan orang pada umumnya. Jangan berhenti melakukan marketing setelah kita mendapatkan customer. Fokuslah untuk bisa mendapatkan repeat bisnis. Ya, jadi maksudnya strategi marketing itu harus terus dijalankan. Jangan merasa saya sudah dapat customer, saya berhenti aja deh. Nah, nggak bisa gitu. Ya. Karena bisnis itu harus terus berlanjut, ya kan? Harus terus-menerus berjalan. Begitu pula dengan aktivitas marketing kita. Jangan pernah berhenti, ya. Nah, sekarang kita masuk tahap kedua, ya, post purchase. Nah, kalau namanya post purchase, ya berarti kan ketika mereka sudah beli, ya. Nah, itu ada 3 tahapan juga. Ketika membeli, kita punya tujuan, ya kita harus punya goal. Yaitu apa goalnya? Mendapatkan review, ya, meminta review atau sebut saja meminta rating, ya kan? Dengan kita mendapatkan review, otomatis kita mendapatkan penilaian dari orang lain yang nantinya bisa memberikan kesan positif atau feedback positif dari barang yang kita jual. Nah, strateginya adalah customer welcome series. Ya, customer welcome series itu ya ketika orang sudah berhasil belanja, mungkin kalian pernah belanja di Tokped atau Bukalapak ya. Ketika kalian sudah berhasil belanja, itu kan suka ada notifikasi. Terima kasih sudah berbelanja, jangan lupa tinggalkan review, feedback. Nah, gitu kan. Nah, taktiknya gimana? Ya tadi, taktiknya itu setiap orang yang sudah berhasil membeli, ya kirim email, ya kan? Kirim email untuk meminta review. Review untuk link produk yang sudah kita jual. Nah, ini umum ya, sekarang sudah seperti itu rata-rata. Terus post purchase, ya. Post purchase itu setelah membeli. Nah, ini orang jarang perhatikan ya post purchase ini. Ketika orang sudah berhasil membeli, kadang dicuekin. Ya, nggak peduli ya, bodo amat lah. Nah, kita jangan seperti itu. Ya, kita harus melakukan yang namanya tahapan post purchase. Goalnya adalah maximize CLT. Ya, CLT itu singkatan customer lifetime. Jadi intinya adalah supaya dia jadi pelanggan tetap, ya, supaya dia jadi pelanggan tetap. Nah, strateginya gimana? Ada namanya cross sell sama upsell, ya. Itu disingkatnya cross upsell. Jadi cross upsell itu gini. Mungkin kalian pernah lihat ya, kalau di Tokopedia saya belum pernah lihat. Kalau di Amazon, ya di situs amazon.com, setiap kalian sudah selesai belanja, itu selalu ditawari di akhir itu adalah produk sejenis, ya, atau produk yang mungkin Anda suka. Jadi misalkan kalian sebut saja beli jam tangan. Nah, ketika orang sudah bayar jam tangan itu, tahapannya ya, terus kita minta review, terus terakhir kita bisa saja di halaman pembayaran itu, di bawahnya ada, jangan lupa untuk membeli anti gores jam tangan. Satu, jangan lupa untuk membeli cairan pembersih kaca jam tangan. Jangan lupa untuk membeli karet jam tangan.
Nah, pokoknya produk-produk serupa ataupun yang tidak serupa. Kalau yang serupa disebut upsell, kalau yang tidak serupa disebut dengan cross sell, ya. Jadi misalkan contoh gini, yang namanya cross sell kita menawarkan misalkan tadi ya, ada apa pelindung jam tangan, ya kan? Ada yang namanya karet jam tangan, ada yang namanya kaca anti gores, itu cross, jadi beda produk. Ya, tapi masih ada kaitannya. Nah, kalau upsell, strategi upsell itu berarti membeli yang tadinya cuma satu jadi dua. Ya, jangan lewatkan kesempatan ini dengan hanya menambah 300.000, Anda bisa mendapatkan jam tangan untuk anak Anda tercinta. Nah, itu strategi upsell. Ya, jadi dari yang tadinya cuma beli satu jam tangan, kita tawarkan di akhir itu beli dua. Ya, ya sebut sajalah gini. Kalau kalian belanja ke Alfamart, ya pernah nggak ditawari? Sekalian isi pulsa, sekalian isi saldo, sekalian misalkan apa namanya beli dua gratis satu. Nah itu strategi-strategi upsell dan cross sell. Ya, itu tahapan dari post purchase. Nah, yang terakhir itu adalah repurchase. Repurchase ini adalah orang beli lagi, ya repeat. Jadi orang beli lagi. Nah, kadang ini juga nggak pernah dijalankan. Jarang sekali orang menjalankan strategi ini, repurchase ini. Ya, contohnya gini, saya udah beli jam tangan. Nah, setahun kemudian saya dapat email, ya, saya dapat email penawaran. Terima kasih Pak Ferry sudah berbelanja di toko kami. Barangkali Bapak berminat untuk membelikan produk jam tangan untuk hadiah istri tercinta atau untuk anak dan pasangan, terserahlah apapun itu. Yang penting adalah dia balik lagi beli ke kita, ya mau produk yang sama ataupun berbeda. Nah itu adalah strategi dari repurchase. Nah gitu ya. Oke, baik. Itu sedikit materi barangkali ya, materi yang mungkin cukup padat, tapi setidaknya bisa memberikan gambaran buat kalian bahwa yang namanya e-commerce itu tidak hanya berbicara jualan, ya. Tapi tentu saja kalau yang namanya ya electronic commerce itu ada bantuan teknologi atau sentuhan teknologi. Nah, yang namanya sentuhan teknologi tidak lepas dari peran serta IT, ya. Yang namanya peran serta IT tentu kita berharap semuanya serba otomatis, ya, meringankan pekerjaan kita. Jadi kalau kalian perhatikan dari langkah 1 sampai langkah 6, kebayang kalau yang melakukannya itu adalah manusia. Manual gitu maksudnya itu. Betapa repotnya, betapa banyak kita harus apa namanya? Merekrut orang, ya kan? Si A untuk melakukan repeat order, si B yang untuk menangani penjualan, transfer bank, wah banyak banget. Tapi kita bisa mempermudah dari semua langkah tadi menggunakan yang namanya marketing automation, ya, otomasi marketing. Nah, itu langkah-langkahnya dari 1 sampai 6 itu bisa diwakili dengan yang namanya aplikasi otomatis. Nah, aplikasinya apa sih? Nah, aplikasinya mungkin saya sebut saja disebut dengan CRM, ya, Customer Relationship Management. Nah, itu bocoran, ya, bahwa untuk bisa melakukan yang namanya otomasi marketing, kita perlu yang namanya software, ya. Sebut saja softwarenya itu adalah CRM. Nah, software CRM itu banyak di pasaran ya. Kalian bisa coba, bisa tes, bisa apa namanya, pilih-pilih lah mana yang bagus menurut versi kalian. Nah, saya belum bahas dulu di materi kita hari ini karena itu jadi bahasan tersendiri ya, cukup kompleks. Oke, saya rasa materi ini saya cukupkan dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.